Sebelumnya kita membaca umur kita suratul Fatihah, mudah-mudahan barokah Fatihah. Ilmu yang kita kaji ini walaupun tidak begitu lama, ya insyaallah sampai di bawah ke Isya kita akan akhiri. Tapi mudah-mudahan ilmu ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik yang ada di sini di rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit. Yang meninggal dunia ya khususnya ananda dari Bapak Izzanuddin Masum Ali, mudah-mudahan min ahlil khair min ahlil jannah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sedang kesulitan Allah angkat segala kesulitannya. Yang sedang belajar putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajar. Sedang berjuang jalan Allah, musholanya, untuk madrasahnya, untuk majlis ta'limnya, untuk pondok pesantrennya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan perjuangan oleh Allah, dan semua yang telah berinfak, berjariah, berwakaf, mudah-mudahan dibalas dan berlipat ganda oleh Allah. COVID-19 dan COVID yang lainnya, mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah, sehingga negeri kita ini menjadi baldah thayyibah rabbun ghafur bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian fikih kita pada malam ini adalah Ar-Ruknus Sadisu Al-I'tidal. Rukun salat yang keenam adalah i'tidal. Ini penting untuk kita kaji dan kita pahami dan kita praktekkan, karena bisa dikatakan ya sah ibadah sholat kita tentunya apabila sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah dijabarkan oleh para ulama-ulama ahli fikih kita. Pembahasan kita al-i'tidalu mengenai i'tidal, di mana i'tidal ini adalah merupakan rukun yang keenam dari rukun-rukun sholat. Wahwa lugatan, dan adapun makna i'tidal ditinjau dari segi bahasa. Al istiwa'u wal istiqomah. Artinya, arti i'tidal adalah istiwa, yakni lurus, wal istiqomah dan ajeg, ya. I'tidal lurus, ajeg, tidak belungkak belengkok, ya, itu adalah i'tidal ditinjau dari segi ya lughah atau bahasa etimologi. Sekarang wasyar'an, pengertian i'tidal ditinjau dari segi syar'i. So, terminologis ialah audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'i. Pengertian i'tidal menurut syariat adalah audul musalli, kembalinya orang yang sholat, ila ma kana alaihi qabla ruku'i, kepada apa yang ada sebelum rukunya. Ya, jadi kembalinya orang yang sholat kepada apa yang dilakukan sebelum rukunya, itu menurut syariat, pengertian i'tidal menurut syariat. Wa huwa ruknun qasirun, dan i'tidal itu merupakan rukun yang pendek. Syuri'a lil fasli baina ruku'i wa sujudi, disyariatkan untuk menjadi pemisah antara ruku dan sujud. Jadi setelah kita ruku, kemudian kan i'tidal, kemudian setelah i'tidal sujud. Nah, jadi disyariatkan adanya i'tidal ini adalah lil fasl,
untuk menjadi pemisah baina ruku'i wa sujudi, antara ruku' dan sujud. Wa kadzalikal julusu baina sajdatain, dan demikian juga duduk di antara dua sujud ini sebagai pemisah antara dua kali sujud tadi. Kemudian kita lanjutkan syurutul i'tidali sittatun. Setelah dibahas mengenai pengertian i'tidal menurut bahasa dan istilah atau menurut syariat tadi, sekarang kita bahas mengenai syarat-syarat sah i'tidal. Mengenai syarat-syarat sah i'tidal ini sittatun, jumlahnya ada 6. Ya, pertama ayyasiha ma qablahu, hendaknya sah apa-apa yang ada sebelumnya. Artinya rukun-rukun yang harus dilakukan, harus dilaksanakan sebelum i'tidal ini harus sah terlebih dahulu. Ya, kan sebelum i'tidal ini ada kita berdiri, kemudian ada baca takbiratul ihram, kemudian ada baca Fatihah, kemudian ada ruku. Ya, sebelum i'tidal ini itu rukun-rukun itu semuanya harus beres dulu, harus sah dulu, maka i'tidalnya baru ikut sah ketika hal-hal atau rukun-rukun sebelumnya dilakukan dengan baik, dengan tertib, sesuai dengan aturan. Tapi kalau misalnya yang sebelumnya rukun-rukunnya ada yang nggak beres, ya jelas i'tidalnya juga ikut nggak beres, karena ada hal-hal yang pokok yang tidak atau yang belum dilakukan dengan baik. Syarat yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu, hendaknya seseorang tidak punya maksud dengan i'tidal tersebut ghairahu, selain i'tidal. Jadi maksudnya ketika dia melakukan i'tidal dari ruku kemudian bangkit ajeg i'tidal tadi, memang tujuannya fokus untuk melakukan i'tidal, tidak ada tujuan yang lainnya. Mungkin di antara Bapak hadirin ada yang bertanya-tanya, apakah ada ketika orang bangkit dari ruku tujuannya bukan i'tidal? Ya, jawabannya mungkin saja ada. Sebab di sini ada lanjutannya, falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfi. Falau rafa'a, maka jika ia bangkit dari ruku ke i'tidal tadi, faza'an karena lantaran kaget, bisa jadi di suatu tempat misalnya ketika dia sedang ruku, sebelum bangkit misalnya ada suara yang ada gempa, ada suara yang sangat keras dan sebagainya, atau katakanlah kayak petasan kayak gitu, atau kayak bom, ya, sehingga ketika bangkitnya itu bukan untuk i'tidal karena kaget. Nah, ini i'tidalnya itu tidak dipandang sah karena bukan niat untuk i'tidal ketika bangkit dari rukunya tadi, tapi kena faja'an, kena kaget. Maka di sini falau rafa'a faja'an min syai'in lam yakfi. Jadi kalau ia bangkit karena kaget dari sesuatu, maka enggak cukup, ya, i'tidalnya itu artinya tidak dipandang sah. Jadi betul-betul i'tidalnya itu harus fokus, memang niatnya untuk i'tidal ketika bangkit dari rukunya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayat ma'inna fihi, hendaknya dia tumakninah fihi, dalam i'tidal. Jadi syarat sahnya i'tidal tadi harus tumakninah. Dalam pelajaran yang lalu sudah dikemukakan
bahwa tumaninah itu artinya sukunul a'dha ba'da harakah biqadri subhanallah. Artinya diamnya anggota tubuh kita setelah bergerak, minimal diamnya tubuh itu sekitar atau sekadar ucapan subhanallah, itu sudah dipandang tumaninah. Tapi kalau misalnya kita seperti lihat di YouTube dalam bulan Ramadan yang lalu, ada tarawih ngebut ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak ada tumaninahnya, ini jelas tidak sah dalam i'tidal. Dan ketika tidak sah i'tidalnya, rukunnya jelas itu tidak sah sholat ya, karena ada rukun yang ditinggal. Jadi syarat sahnya adalah harus tumaninah. Itu diantara syarat. Di dalam faedah usul fikih dikatakan idzan tafasyartu intafal masyrutu. Idzan tafasyartu intafal masyrutu. Apabila ada syaratnya yang tiada, yang hilang, yang bolong, maka yang disyaratinya ikut tiada pula. Ya. Di antara syarat i'tidal itu harus tumaninah. Maka ketika tumaninahnya enggak ada, berarti i'tidalnya enggak ada. Ketika i'tidalnya enggak ada, ya berarti sholatnya enggak ada. Karena di antara rukun sholat itu harus ada i'tidal. Ini syarat yang ketiga kaitan dengan i'tidal. Kemudian yang keempat, antakuna tumaninatu yakinan. Hendaknya ada tumaninahnya itu yakin. Ya, ketika seseorang dari ruku kemudian bangkit untuk i'tidal, kan i'tidalnya harus tumaninah, yakni badan kita, anggota tubuh kita diam sejenak, minimal seperti ucapan sekedar subhanallah tadi. Namun ada kalanya yakin, tapi juga ada yang tidak yakin ya, karena mungkin ketika i'tidal itu kadang-kadang pikirannya sedang kemana ya, tidak khusyuk gitu, sehingga tadi itu kadang-kadang suka bertanya-tanya, tadi ketika i'tidal ini tumaninah enggak ya? Masih ada goyang-goyang atau sudah tidak ada goyang ya, artinya betul-betul tumaninah atau tidak. Nah, ketika enggak yakin seperti itu, berarti enggak sah i'tidal. Jadi harus yang mantap, yang yakin bahwa dalam i'tidal itu ia melakukannya dengan tumaninah. Jadi tidak boleh ada syak atau ragu-ragu. Kemudian syarat yang kelima, ayyan siba fi qara' dhahrihi fala yasihu idza tafa bil inhina dunal intisabi. Artinya ayyan siba fi qara' dhahrihi, hendaknya ia menegakkan tulang bagian punggungnya. Jadi ketika i'tidal itu betul-betul ya mantap, ajak, sehingga tulang bagian punggungnya itu berdiri dengan tegak. Fala yasihu idza tafabil inhina dunal intisab, maka tidak cukup kalau ya, maka tidak sah i'tidal kalau hanya mencukupi dengan menyondongkan badan, tidak adanya tegak. Jadi kalau misalnya seseorang ya ketika dari ruku i'tidalnya itu tidak mantap, tidak tegak dengan baik ya, malah masih condong badannya, ini menjadikan tidak sah di dalam i'tidal. Jadi harus berdirinya itu tegaknya itu dengan mantap dan ada tumaninah. Ya, jadi jangan sampai habis ya ruku kemudian baru i'tidal, baru begini terus goyang lagi, condong ke depan. Ini jelas
tidak sah di dalam i'tidal. Jadi harus mantap, tegak, dan tumanina. Kemudian yang keenam, Allah yutawilahu ziyadatan ala zikril masyru'i fihi wa qadril fatihati. Janganlah ia melamakan. Tawwala yutawilu, tatwil ini memanjangkan atau melamakan i'tidal, ziyadatan ala zikril masyru'i fihi, melebihi atas zikir yang disyariatkan padanya. Ya, jadi artinya dari bacaan-bacaan ketika i'tidal ini jangan sampai melebihi kelamanya. Wa qadril Fatihah, dan jangan sampai melebihi kadar membaca Fatihah ketika i'tidal. Fa in zada ala zalika batalatis sholatu. Maka jika dia melebihi yang demikian itu, maksudnya ketika i'tidalnya terlalu lama sehingga melebihi bacaan-bacaan yang disyariatkan ketika ya, i'tidal, atau melebihi kadar bacaan Fatihah yang 7 ayat itu, maka ketika melebihi tadi batalatis sholatu, maka dipandang batal sholat. Jadi batal sholat illa idalar ra'atil akhir fala yaduru tatwiluhu li'annahu mahalul kunuti fil jumlah. Cuman ada pengecualian ya, dan istisna di sini, kecuali i'tidal yang ada di rakaat terakhir. Kan ada rakaat itu ada yang bukan terakhir, ada yang terakhir. Nah, kalau misalnya di rakaat yang terakhir fala yaduru tatwiluhu, maka tidak madorot, tidak bahaya, tidak mengapa untuk dipanjangkannya atau dilamakannya, li'annahu mahalul kunuti fil jumlah, karena di rakaat yang terakhir itu tempat ya membaca kunut. Jadi biasanya kan kalau kita membaca kunut subuh ya, itu kan dilakukan setelah ruku, kemudian i'tidal, kemudian baca kunut. Nah, baca kunut itu ya biasanya melebihi dari bacaan Fatihah lama. Maka di dalam keterangan di sini, kalau misalnya lamanya itu dalam i'tidal rakaat terakhir itu tidak ada, tidak bahaya, artinya tidak mengapa, tetap sah. Namun di dalam masalah ini juga rupanya ada perbedaan pandangan antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Romli. Di dalam keterangan di bawah dikemukakan di sini bahwa yang mengatakan fala yaduru tatwiluhu ya i'tidal li rakaatil akhirah, ini indah Ibnu Hajar. Menurut pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Wa amma inda Romli fayaduru tatwiluhu biduni kunutin. Adapun menurut Imam Ar-Romli yang mengarang kitab Nihayatul Muhtaj, ya, ini walaupun berada di rakaat terakhir, fayaduru tatwiluhu akan menjadi maldharat, artinya menjadikan tidak sah gara-gara memanjangkannya, melamakannya i'tidal biduni kunutin, yang tidak dilakukan kunut. Artinya Imam Ar-Romli juga kalau memang seperti misalnya di rakaat yang kedua sholat subuh, di mana kita ada kunut di situ, kan agak panjang ya, i'tidalnya tidak mengapa karena memang kunut. Tapi kalau misalnya orang walaupun di rakaat yang terakhir dia melakukan i'tidalnya itu lama gitu, ya, melebihi bacaan Fatihah,
Maka kata Imam Ar-Romli ini fayadhuru takwiluhu ya biduni kunutin, maka akan bahaya, artinya dengan melamakan dari i'tidal maka akan menjadi tidak sah yang i'tidalnya, bahkan sholatnya menjadi enggak sah. Ini penjelasannya berkenaan dengan syarat-syarat sah i'tidal. Ya, saya ulangi, yang pertama harus sah dulu rukun-rukun sebelum i'tidal. Yang kedua, ya ketika i'tidalnya itu harus fokus, memang tujuannya untuk i'tidal bukan untuk yang lain. Yang ketiga, ketika i'tidal itu harus tumaninah. Yang keempat, harus yakin tumaninahnya, tidak ada keraguan. Yang kelima, harus memantapkan ya tulang punggungnya sehingga betul-betul ajak, tidak condong ya badan. Kemudian yang keenam, tidak boleh melamakan i'tidalnya melebihi daripada bacaan surat Al-Fatihah. Itu adalah syarat-syarat i'tidal, ada 6 macam tadi. Dan insya Allah untuk malam Jumat yang akan datang kita bahas ar-ruknus sabi' as-sujud marratain, yakni rukun sholat yang ketujuh adalah sujud sebanyak 2 kali. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.